Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Ibtisama dengan NIM 0805 1282 32 80 24 dari kelas L2 jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin membuat tugas video guna untuk melengkapi mata kuliah Statistika Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai analisis korelasi dan regresi. Baik, apa itu analisis korelasi dan regresi? Analisis korelasi dan regresi merupakan teknik analisis terhadap variabel-variabel yang ada dalam ilmu statistika. Dalam ilmu kelautan, analisis korelasi dan regresi juga digunakan untuk memahami hubungan antara variabel yang memengaruhi lingkungan laut dan organisme laut. Penerapan analisis korelasi dan regresi dalam ilmu kelautan. Yang pertama, korelasi dalam ekologi laut. Korelasi digunakan untuk memahami hubungan antara faktor lingkungan seperti suhu air, salinitas, keasaman, dan kadar nutrien dengan distribusi dan kelimpahan organisme laut. Yang kedua, regresi dalam perikanan. Dalam penelitian perikanan, regresi digunakan untuk memprediksi populasi ikan berdasarkan faktor-faktor seperti suhu air, kedalaman, dan ketersediaan makanan. Yang ketiga, analisis hubungan ekosistem. Regresi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara komponen-komponen ekosistem laut, seperti hubungan antara keberadaan terumbu karang dengan populasi ikan di sekitarnya. Dan yang terakhir, pengukuran kualitas air. Korelasi dan regresi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara parameter-parameter kualitas air seperti kadar oksigen terlarut, pH, dan tingkat pencemaran dengan kesehatan ekosistem laut. Selanjutnya, apa itu analisis korelasi? Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam konteksnya, analisis korelasi membantu untuk memahami sejauh mana dua variabel yang berbeda berhubungan satu sama lain. Korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel yang berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Kemudian, terdapat 3 jenis analisis korelasi. Yang pertama, korelasi person yang dikenal juga sebagai korelasi product moment, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel yang berkelanjutan. Selanjutnya, korelasi Spearman yaitu untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel tidak terbatas pada hubungan linear, cocok untuk data ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir adalah korelasi Kendall. Korelasi ini mirip dengan korelasi Spearman, yaitu untuk mengukur hubungan monotik antara dua variabel, tetapi menggunakan peringkat data. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk memodelkan dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang terkait. Jenis analisis regresi terbagi menjadi 4. Yang pertama, regresi linear yang digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan garis lurus. Yang kedua, regresi logistik. Regresi ini digunakan ketika variabel dependen bersifat biner atau kategori. Yang ketiga yaitu regresi polinomial yang digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear dan dapat dijelaskan dengan polinom. Dan yang terakhir adalah regresi non-parametrik, yaitu digunakan ketika asumsi tentang distribusi data tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, pengukuran kekuatan dan arah korelasi. Kekuatan korelasi dapat berkisar dari -1 hingga 1.
Nilai 1 menunjukkan korelasi sempurna positif, di mana kedua variabel bergerak searah. Kemudian nilai minus 1 menunjukkan korelasi sempurna negatif, di mana kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linear antara dua variabel. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh soal. Terdapat 3 soal yang sudah diberikan. Berikut merupakan data hasil percobaan laboratorium tingkat toksitas konsentrasi logam berat terhadap persentase kematian ikan. Soal pertama yaitu buatlah persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap persentase kematian ikan. Yang kedua, hitung nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Dan yang terakhir, hitung nilai korelasi R. Yang pertama-tama, untuk mendapatkan hasil ini kita mencari regresi statistiknya. Yang pertama caranya adalah kita blok semua data. Kemudian masuk ke data. Kalau sudah masuk ke data, nanti kemudian ke analisis data dan pilih regresi, lalu klik OK, maka datanya akan muncul seperti ini. Baik, langsung saja kita jawab pertanyaan nomor pertama tadi. Kita mencari persamaan regresi. Untuk itu kita hanya menambahkan, karena dalam rumusnya hanya A plus B. Di sini A-nya itu yaitu 15,3, jadi kita masukkan 15,3 dan kemudian B-nya itu 12,8, maksudnya 20,8 dan kita buatkan menjadi 20,9. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita masukkan data A dan B yang sudah ada tadi, dan juga kita masukkan data logam berat yang ada pada soal nomor 2 tadi, yaitu 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Selanjutnya kita akan mencari Y dari masing-masing logam berat tersebut. Yang pertama, dalam logam berat 3,3 mg per liter, kita masukkan data A ditambah B dan logam berat 3,3, maka hasilnya yaitu 84,27. Selanjutnya untuk logam berat yang kedua yaitu 3,5, kita masukkan sama data yang pertama yaitu A 15,3 ditambah buka kurung 20,9 dikali logam berat 3,5, maka hasilnya adalah 88,45. Baik, untuk soal nomor 3 tadi kita ingin mencari nilai dari regresinya. Kita sudah ada pada datanya yaitu dari R² ini. Nah, ini jawaban dari nomor 3 yaitu 0,966,521. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.